Kalau lu buka sosial media hari ini, wah isinya serem semua bos. Harga gold rontok dari all time high, gubernur The Fed makin hawkish, dan tensi geopolitik bikin harga minyak makin volatil. Trader pemula yang ngeliat ini langsung mikir, oke, trading itu berarti gue harus bisa nebak isi kepala Presiden Amerika. Tapi kalian salah besar bos. Lu nggak perlu ngerti kenapa Iran sama Israel tembak-tembakan cuman buat mulai trading. Lu cuma perlu memilih instrumen yang nggak butuh gelar PhD ekonomi politik buat dipahami. Kebanyakan orang bangkrut di bulan pertama bukan karena analisa teknikal mereka jelek, tapi mereka bangkrut karena mereka berenang di lautan lepas menggunakan peralatan kolam berenang. Banyak yang masuk ke pair eksotis, spreadnya lebar, ataupun instrumen dengan volatility yang gila dan bikin kenaikan 2% aja bisa ngehabisin akun lu sampai dengan 0. Di video kali ini kita bakal bedah 5 pair paling forgiving di dunia. Instrumen yang kalaupun lu bikin salah, hukuman finansialnya paling ringan. Tapi sebelum kita masuk ke daftarnya, lu harus paham dulu satu jebakan psikologis yang bikin 90% retail trader hancur bahkan sebelum mereka ngerasain yang namanya cuan. Jadi gini, problem terbesar trader pemula itu adalah obsesi sama dengan yang namanya return. Masuk grup Telegram, ngelihat screenshot profit 300%, 5000%, langsung nanya, "Bang, ini main di pair apa, Bang?" Dan menurut gua itu adalah pertanyaan yang sesat. Pertanyaan pemula itu harusnya bukan pair apa yang ngasih duit paling cepet, tapi pair mana yang kalau gua salah analisa, gua nggak langsung jadi miskin. Nah, sampai sini ngerti konsepnya ya. Jadi bukan cari cuan paling gede, tapi cari mana yang kalau salah, risknya nggak terlalu besar. Coba bayangin kalau lu baru belajar nyetir, lu nggak langsung latihan pakai mobil F1 di sirkuit Monaco pas lagi hujan badai kan? Lu pasti latihan pakai mobil Matic biasa di lapangan kosong. Nah di market Formula One pas hujan badai itu maksudnya adalah cross pairs yang aneh-aneh kayak GBP NZD atau meme coin atau indeks sintetis ya, yang spreadnya lebar dan sekali terjadi slippage, stop loss lu bakal dilewatin begitu aja. Lu udah capek-capek narik garis support, resisten, nungguin konfirmasi candlestick selama 4 jam nih, tapi begitu rilis data NFP, harga loncat 80 pips dalam 3 detik dan semua saldo lu langsung raib bos. Analisa lu bener, tapi akun lu tetap MC alias margin call. Nah kenapa? Karena instrumennya secara struktur memang didesain untuk ngebunuh akun kecil dan itu adalah fakta pahitnya. Gue butuh waktu bertahun-tahun buat sadar kalau market itu nggak peduli seberapa keras lu mikir. Market itu cuma ngerespon secara sensitif kepada likuiditas. Dan kalau lu mau selamat di tahun pertama, lu butuh kriteria, bukan cuma sekedar feeling aja. Kita butuh yang namanya filter. Tanpa filter, 5 daftar di bawah nanti cuma bakal jadi opini pribadi gue doang. Dan lo nggak boleh percaya opini siapapun di internet, termasuk juga opini gue. Semua harus by data. Ada 4 parameter buat nentuin sebuah pair itu layak ditradingin sama pemula atau enggak. Yang pertama adalah liquidity dan spread. Semakin tinggi likuiditas sebuah aset, semakin rapat spreadnya. Kalau lu trading pakai modal $100, lu nggak boleh bayar spread $2 di tiap open position. Itu sama aja lu kayak sedekah 2% ke broker sebelum harganya gerak 1 mm sekalipun. Kita cari yang tight spread atau spreadnya benar-benar tipis. Yang kedua adalah volatility karakter. Kita nyari instrumen yang punya kebiasaan trending, bukan yang choppy atau bikin spike gila-gilaan nggak karuan tiap jam 7 malam. Kita butuh pergerakan yang berirama dan bisa cukup predictable. Yang ketiga adalah narrative clarity. Ini tes yang paling gampang. Kalau lu nggak bisa ngejelasin kenapa satu pair bergerak di hari itu dalam satu kalimat sederhana, ya udah tinggalin aja. Artinya narrative clarity-nya kurang bagus. Dan kalau lu butuh 3 paragraf teori konspirasi buat nebak arahnya, itu bukan pair yang cocok buat lu. Keempat, resource availability. Kalau lu mau meriset satu pair, misalnya pair A nih, tapi di YouTube cuman ada 3 video yang ngebahas tentang itu dan ketiga-tiganya pakai bahasa Rusia. Ya udah, jangan ditradingin. Pilih instrumen yang dibahas oleh jutaan analis tiap pagi. Artinya, pair itu rame dan bisa dianalisa. Nah, 4 kriteria ini valid di hari ini dan bakal tetap valid untuk 20 tahun lagi. Sekarang, mari kita bahas 5 kandidat. Sebelum kita lanjut ke 5 pairnya, gue mau cerita sedikit dan cerita sebentar ya soal broker yang gue pakai sendiri. Namanya IUX. Ingat gak kriteria pertama yang baru kita bahas tentang liquidity dan spread? Itu bukan cuma soal milih pairnya doang, tapi itu juga soal broker tempat lo mengeksekusi posisi tersebut. Pair paling forgiving sekalipun bisa jadi nggak forgiving lagi kalau spread broker lo lebar dan eksekusinya lambat. Stop loss tipis yang harusnya ngelindungin posisi lo malah ke-trigger duluan di harga yang salah karena kena slippage. Makanya gue pakai IUX yang spreadnya ketat, eksekusinya cepat, dan sejauh ini gue belum ketemu record aneh-aneh yang bikin entry meleset dari rencana. Satu hal lain, exposure gue ke crypto, forex, gold, sampai US stocks jalan dari satu akun yang sama. Jadi begitu lu udah tentuin mau mulai dari mana, kayak contohnya misalnya di Euro USD, gold, atau silver, lu nggak perlu pindah-pindah platform cuman buat nyari pairnya. Link daftarnya ada di deskripsi dan ada bonus khusus buat lo yang daftar lewat link itu. Oke, kita balik ke daftar 5 pairnya. Yang pertama adalah Euro USD. Ini baseline-nya ya.
Kalau market forex itu sebuah mall misalnya ya, Euro USD adalah pintu utama yang sering dilewatin orang. Atau kita bisa bilang lantai dasar. Ini adalah pair paling liquid di planet bumi. Hampir 30% dari total volume perdagangan forex harian dunia muter di pair ini doang. Efeknya apa? Efeknya spreadnya nyaris nol di broker ECN. Kalau lo mau ngetes sebuah strategi price action, lo boleh coba tes di Euro USD dulu. Kalau di Euro USD strategi lu gagal, berarti strategi lu yang rusak, bukan marketnya yang curang. Likuiditas sebesar ini nggak bisa dimanipulasi sama satu institusi doang. Tapi ada satu masalah besar di sini. Euro USD itu bener-bener ngebosenin. Volatilitas hariannya lumayan sempit, pemula biasanya nggak sabar, dan mereka pasang posisi jam 9 pagi, jam 2 siang harganya cuma geser sekitar 5 perak atau berapa poin doang. Akhirnya mereka gatel, nambah lot, atau malah jadi over trading ya. Padahal lambatnya Euro USD itu justru fitur pengaman buat lo belajar nahan emosi. Yang kedua kita ada USD JPY atau the macro trend. Nah, kalau lo tipe yang suka nangkep ombak besar dan males lihat harga bolak-balik di satu tempat yang sama, lo boleh cobain masuk ke market USD JPY. Narasinya super bersih, yield differential antara The Fed sama Bank of Japan. Udah, itu aja. Simple. Amerika ngasih bunga tinggi, Jepang bertahun-tahun nahan bunga di dekat nol. Secara logika uang paling mendasar, kapital bakal lari dari tempat yang bunganya rendah ke tempat yang bunganya lebih tinggi. Hasilnya, USD JPY kalau udah ngebentuk satu tren, dia bakal jalan terus kayak kereta barang. Nggak banyak noise, nggak banyak kayak gangguan dan naik turun gonjang ganjing. Tapi tunggu dulu, ada satu anomali di sini yang bikin gue sendiri kadang masih suka ya geleng-geleng pala yang liatnya ya. Bank Sentral Jepang atau BOJ punya hobi intervensi dadakan. Begitu harga udah terlalu tinggi dan ngerugikan ekonomi mereka, tiba-tiba di hari Senin pagi yang tenang, lagi sunyi senyap, mereka bisa guyur puluhan miliar dolar ke dalam market. Dalam hitungan menit, USD JPY bisa terjun bebas 300 pips. Makanya rule buat USD JPY cuma satu, jangan pernah pasang posisi tanpa stop loss. Apalagi pas harganya lagi di pucuk atas. Yang ketiga ada AUD USD atau kita bisa sebut dengan The Scaler. Gue suka banget sama AUD USD buat pemula karena alasan matematis. Nilai per pipnya lebih kecil dibanding major pair lainnya. Artinya apa? Kalau lu pakai lot 0,01, pergerakan harganya nggak bakal bikin jantung lu mau copot. Ini tempat terbaik buat melatih position sizing tanpa rasa takut yang berlebihan. Penggerak utamanya juga cuma dua, sentimen risk on, risk off global, dan harga komoditas, terutama biji besi ya. Karena Australia itu eksportir gedenya Cina. Kalau ekonomi Cina lagi batuk, AUD USD biasanya ikut demam. Ya sesederhana itulah narasinya ya. Nah kelemahannya apa? Karena dia sangat sensitif sama sentimen resiko. Kalau tiba-tiba nih ada berita nih, wah perang di jam 3 pagi gitu kan ya, AUD USD bakal bereaksi lebih cepat dibanding Euro USD. Yang keempat kita punya XAU USD atau gold ya, the boss fight nih. Gue sebutnya the boss fight. Kenapa? Karena gue udah tahu nih dari tadi lu nungguin ini. XAU USD adalah instrumen paling dicintai sekaligus paling banyak makan korban di Indonesia. Coba lu ke warung kopi ya, ke warteg atau kemanapun, tanya orang yang main forex, 8 dari 10 pasti main di gold atau XAU USD. Dan secara cerita, gold itu paling gampang dipahami. Inflasi naik, ya udah gold naik. Perang melebar, gold naik. Ada bank runtuh, gold naik. Ini adalah aset safe haven. Tapi gua mau blak-blakan sama lu. Volatilitas gold itu levelnya udah beda banget dan udah di next level kalau gue bisa bilang. Kalau di Euro USD harga gerak 50 pips sehari itu udah kencang. Di gold 50 pips itu cuma pemanasan jam makan siang aja. Dia bisa bikin wick candlestick yang nyapu bersih stop loss orang di atas dan di bawah sekaligus. Baru abis itu jalan ke arah yang benar. Kalau akun lu cuma $50 dan lu maksa buka 0,01 lot di gold, pakai stop loss tipis lagi. Itu bukan trading, itu namanya donasi atau nggak namanya judi. Kalau lu mau main gold, pangkas position size lu jadi setengah dari biasanya. Titik, no debat. Kalau gold terlalu liar buat modal lu, tapi lu tetap pengen trading logam mulia, jawabannya adalah silver ya atau perak. Harganya jauh lebih murah per unit dan ini ngasih keleluasaan buat akun-akun kecil buat ngatur stop loss yang jaraknya secara teknikal lebih masuk akal tanpa melanggar batas resiko 1% dari modal. Secara grafik, pergerakan silver itu 80% ngekor arah gold lah. Tapi dia punya satu twist. Silver punya fungsi industri yang masif buat bikin panel surya sama komponen elektronik. Jadi selain digerakkan oleh kepanikan global, dia juga digerakkan oleh data supply demand pabrik. Satu hal yang wajib lo perhatikan, spread silver itu secara persentase lebih besar dibandingkan dengan gold. Lo nggak bakal bisa pakai teknik scalping 1 menit di sini. Soalnya kalau lo lakuin itu, lo bakal habis dimakan sama biaya transaksi. Dan lo tahu bagian paling menyedihkannya, lo bisa milih pair paling aman di dunia, pakai spread paling tipis, masuk di momen yang paling tepat, dan lo tetap bakal hancur kalau lo ngelakuin 3 dosa mendasar ini. Yang satu, udah pasti nggak pakai stop loss. 2,
adalah lot kegedean karena pengen cepet kaya. Ketiga, revenge trading. Sistem pengaman secanggih apapun gak bakal bisa nyelamatin orang yang ibaratnya sengaja lompat dari tebing. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal video. Apakah lu butuh memahami peta konflik Timur Tengah, begadang sampai malam, ya kan, bacain laporan keuangan BlackRock, ataupun nungguin pidato ketua The Fed tiap malam buat bisa dapetin duit dari market? Jawabannya adalah enggak sama sekali. Lo cuma butuh mulai dari tempat yang secara matematis nggak memusuhi lo. Lo cuma butuh instrumen yang mengizinkan lo untuk membuat kesalahan-kesalahan kecil supaya lo bisa punya cukup waktu untuk belajar dari kesalahan itu. Pilih 1 dari 5 pair tadi, pelajari karakternya sampai lo hafal di luar kepala gimana cara dia bergerak di setiap sesi. Nggak usah ganti-ganti pair dulu sampai lo bisa konsisten di 1 pair. Dan jangan lupa untuk cek IUX dan cek link di deskripsi. So, itu dia video kali ini. Gue Sadrak. Sampai ketemu di bedah sistem berikutnya. Bye-bye.